أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Energi sholat 2945. Ada ayat yang mengatakan sesungguhnya sholat menahan, tanha, menahan atau mencegah. Inna sholata tanha. Nah, masalahnya kan kalau dia menahan secara fisik, itu memerlukan energi. Energi menahan ini kodenya 2945. Itu kita sebut energi sholat 2945. Sesungguhnya sholat menahan. Setelah kita hitung, kita dapat pengalaman yang bernilai fisik. Itu ternyata energinya itu 5 kali 10 pangkat 8 Joule. Bagaimana itu? Energi sholat 5 kali 10 pangkat 8 Joule. Seperti ini ceritanya. Ada mobil yang terkena energi gelap. Seperti Anda tahu, energi gelap itu ada 68% di alam semesta. Jadi dalam sebuah perjalanan tiba-tiba energi gelap menguasai mobil ini. Itu kita sebut energi gelap. Massa mobil itu kita anggap 1 ton. Jarak dia dipindahkan itu 11 kilo. Jadi 11.000 meter. Kecepatannya kita perkirakan 1 detik itu 1000 meter. 1 kilo. Jadi 11 detik. Sehingga energi kinetiknya itu setengah mv kuadrat. Setengah m itu kan 500. V kuadrat kan 1000 kali 1000 kan. 1000 kali 1000 kan 10 pangkat 6. 500 kan 10 pangkat 2 100. Jadi 10 pangkat 8 ya. Jadi energinya itu, sekarang mobil Bapak ini dipindah sejauh 11 kilo. Dia pergi berwisata ke Situ Patenggang namanya, di daerah Bandung. Nah, keluar sekitar 1 kilo lah, 1-2 kilo dari gerbang Situ Patenggang, dia mengalami macet. Dan di sebelah kirinya itu ada kebun teh. Nah, tiba-tiba terjadilah energi gelap itu. Lalu mobilnya itu dipindahkan
sejauh 11 kilometer ke pasar buah. Padahal dia tadinya macet-macet di sini. Tapi terlebih dahulu ada energi gelap yang menutupi mobilnya. Coba kita dengar bagaimana emosional dia mengatakannya. Ini P1 nih. Ini kebun teh. Ini danau situ. Danau Patenggang. Danau Patenggang ini jari-jarinya cuma 450 meter, jadi diameternya hanya tidak sampai 1 kilo. Itu kebun teh. Nah, ini pasar buah, tempat keramaian. Itu 11 kilometer. Ya kira-kira dari kebun teh ini, karena dia mobilnya macet di sini kan, dia jalan. Di daerah kebun teh ini terjadi macet. Tiba-tiba mobilnya gelap, ditutupi oleh energi gelap itu. Kita dengar emosional ekspresi perkataannya. Jadi pada saat saya berhenti, ya, saya lihat, loh, ini mobil-mobil yang lain pada kemana ya? Nggak ada. Dan kita tuh tiba-tiba berhenti di pasar, bukannya jalan itu, bukannya jalan. Sekarang kita dengar emosional istrinya menceritakannya gimana. Benar. Sama Bapak aja, Pak. Enggak, Ibu cerita aja lagi seadanya. Bagaimana awalnya itu ceritanya? Awalnya Sedang macet ria. pulang dari situ Patenggang, habis maghrib. Nah, terus keluar dari situ Patenggang, ada turun kabut, terus tapi macet di mana, di Bandung? Di Bandung, di daerah Ciwidey ya, situ Patenggang, daerah itu. Jadi saya mau balik ke hotel. Jadi kan saya nginep di hotel di Ciwidey. Jadi saya mau balik ke hotel. Jadi dari atas turun gitu. Nah, udah gitu pulang dari situ Patenggang, habis jalan-jalan dari situ Patenggang, menjelang maghrib ya, mau maghrib lah gitu. Terusnya saya turun karena ada kabut. Jadi ini apa tuh namanya, jalannya pelan-pelan, jadi macet. Di belakang masih banyak mobil, di depan juga mobil. Saya jalan pelan-pelan, antri pelan-pelan. Tiba-tiba kacanya itu gelap, kaca depan, belakang, semua kaca kanan kiri gelap semuanya, hitam. Nah, jadi nggak bisa lihat. Akhirnya bapaknya bilang, kok saya nyetir nggak bisa lihat ini gitu. Saya bilang, kok kenapa ya kaca ini bisa hitam semua? Saya bilang begitu. Terus saya lihat ke belakang, oh hitam juga kaca belakangnya. Akhirnya ya udah kalau gitu pelan-pelan. Jadi dia jalan pelan-pelan. Tapi anehnya yang di belakang itu enggak ngasih lampu juga, enggak ngasih klakson juga, enggak. Nah, udah gitu suami saya
pas sudah perjalanan karena dia ingat itu maghrib, jadi suami saya bilang saya mau sholat dulu. Terus dia bilang ya udah nanti kalau kita ketemu tempat yang ada ini kita istirahat, jadi kita bisa sholat gitu. Tiba-tiba tiba-tiba tuh kita berada di tempat yang keramaian gitu, ada kayak pasar gitu, pasar buah tuh ada masjidnya. Nah, udah terang. Iya terang, jadi terang itu mobil, jadi kacanya itu jadi berubah terang. Gara-gara mau sholat gitu. Tiba-tiba tuh akhirnya suami saya parkir di situ. Saya berdua dengan suami saya yang bisa ngeliat, karena anak-anak semua tidur. Jadi saya mau bercerita sama anak-anak saya tidak tahu karena anak-anak saya tidur semua. Gitu. Jadi disinilah saya cerita, ingetin suami saya, kok kita bisa begini ya? Gitu. Jadi perasaan saya tuh kayak mobil saya itu kayak diangkat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillahirrahmanirrahim.